Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran saya. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang konsep harga diri rendah. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada klien dengan harga diri rendah. Pada proses asuhan keperawatan, yang pertama kita melakukan pengkajian yang terdiri dari identitas klien, yaitu melakukan perkenalan dan kontrak dengan klien tentang nama mahasiswa, nama panggilan, nama klien, nama panggilan klien, tujuan, waktu, tempat pertemuan, topik yang akan dibicarakan dan tanyakan atau catat usia klien dan nomor rumah sakit, tanggal pengkajian, dan sumber data yang didapat. Yang kedua, alasan masuk. Tanyakan apa penyebab klien atau keluarga datang atau dirawat di rumah sakit. Apakah sudah tahu penyakit sebelumnya? Apa yang sudah dilakukan keluarga untuk mengatasi masalah ini? Pada klien dengan harga diri rendah, klien biasanya menyendiri, tidak mampu menatap lawan bicara, dan merasa tidak mampu. Kemudian yang ketiga, faktor predisposisi, yaitu kita menanyakan apakah keluarga mengalami gangguan jiwa, bagaimana hasil pengobatan sebelumnya, dan apakah pernah melakukan atau mengalami penganiayaan fisik, seksual, penolakan diri dari lingkungan. Faktor predisposisi terjadinya harga diri rendah adalah penolakan orang tua yang tidak realistis, kegagalan berulang kali, kurang mempunyai tanggung jawab personal, ketergantungan pada orang lain, ideal diri yang tidak realistis. Yang keempat, pemeriksaan fisik. Kita memeriksa tanda-tanda vital, tinggi badan, berat badan, dan tanyakan apakah ada keluhan fisik yang dirasakan klien. Memeriksa apakah ada kekurangan pada kondisi fisiknya. Pada klien harga diri rendah terjadi peningkatan tekanan darah dan peningkatan frekuensi nadi. Yang kelima, psikososial, yang terdiri dari genogram, yaitu menggambarkan klien dengan keluarga dilihat dari pola komunikasi. Yang kedua, konsep diri, yang terdiri dari gambaran diri, yaitu tanyakan persepsi klien terhadap tubuhnya, bagian tubuh yang disukai, reaksi klien terhadap bagian tubuh yang tidak disukai, dan bagian yang disukai. Pada klien harga diri rendah, klien cenderung merendahkan dirinya sendiri, perasaan tidak mampu, dan rasa bersalah terhadap diri sendiri. Yang kedua, identitas diri, yaitu status dan posisi klien sebelum klien dirawat, kepuasan klien terhadap status dan posisinya, kepuasan klien sebagai laki-laki atau perempuan. Klien dengan harga diri rendah, klien lebih banyak menunduk, kurang percaya diri, dan tidak berani menatap lawan bicara. Yang ketiga, fungsi peran, yaitu tugas atau peran klien dalam keluarga, pekerjaan, kelompok masyarakat, atau kemampuan klien dalam melaksanakan fungsi atau perannya. Pada klien HDR tidak mampu melakukan perannya secara maksimal. Hal ini ditandai dengan kurang percaya diri dan motivasi yang kurang dari individu tersebut. Yang ketiga, ideal diri adalah harapan klien terhadap keadaan tubuh yang ideal, posisi, tugas, peran dalam keluarga, pekerjaan atau sekolah, harapan klien terhadap lingkungan. Pada klien dengan harga diri rendah, klien cenderung percaya diri kurang, selalu merendahkan martabat, dan penolakan terhadap kemampuan dirinya. Yang kelima, harga diri, yaitu penilaian tentang nilai personal yang diperoleh dengan menganalisa seberapa baik perilaku seseorang sesuai dengan ideal dirinya. Pada klien dengan harga diri rendah, merasa malu terhadap dirinya sendiri, rasa bersalah terhadap dirinya sendiri, merendahkan martabat, pandangan hidup yang pesimis, dan penolakan terhadap kemampuan diri. Kemudian, yang ketiga, hubungan sosial. Tanyakan orang yang paling berarti dalam hidup klien, tanyakan upaya yang biasa dilakukan bila ada masalah,
dan tanyakan kelompok apa saja yang diikuti dalam masyarakat. Dalam hal ini, orang yang mengalami harga diri rendah cenderung menarik diri dari lingkungan sekitarnya dan klien merasa malu. Selanjutnya, faktor psikososial yang keempat yaitu spiritual. Nilai dan keyakinan, kegiatan ibadah atau menjalankan keyakinan, kepuasan dalam menjalankan keyakinan. Pada klien harga diri rendah cenderung berdiam diri dan tidak melaksanakan fungsi spiritualnya. Nah, selanjutnya yang keenam, status mental. Yang pertama, penampilan. Melihat penampilan klien dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apakah ada yang tidak rapi, penggunaan pakaian tidak sesuai, cara berpakaian tidak seperti biasanya, kemampuan klien dalam berpakaian. Klien dengan harga diri rendah, rambut tampak kotor dan lusuh, kuku panjang dan hitam, kulit kotor, dan gigi kuning. Yang kedua, pembicaraan. Klien dengan harga diri rendah biasanya cenderung gagap, sering terhenti atau blocking, lambat, membisu, menghindar, dan tidak mampu memulai pembicaraan. Yang ketiga, aktivitas motorik. Pada klien dengan harga diri rendah, klien lebih sering menunduk, tidak berani menatap lawan bicara, dan merasa malu. Yang keempat, afek dan emosi. Klien cenderung datar atau tidak ada perubahan roman muka pada saat stimulus yang menyenangkan atau menyedihkan. Yang kelima, interaksi selama wawancara. Pada klien dengan harga diri rendah, klien kontak kurang, tidak mau menatap lawan bicaranya. Yang keenam, proses pikir yang terdiri dari arus pikir, bentuk pikir, dan isi pikir. Pada arus pikir, klien dengan harga diri rendah cenderung blocking, atau pembicaraan terhenti tiba-tiba tanpa gangguan dari luar kemudian dilanjutkan kembali. Pada bentuk pikir, otistik bentuk pemikiran yang berupa fantasi atau lamunan untuk memuaskan keinginannya yang tidak dapat dicapainya. Kemudian yang ketiga, isi pikir, pikiran rendah diri, kemudian rasa bersalah dan pesimis. Penilaian status mental yang ketujuh yaitu tingkat kesadaran. Klien dengan harga diri rendah, tingkat kesadarannya komposmentis, namun ada gangguan orientasi terhadap orang lain. Yang kedelapan, memori. Klien dengan harga diri rendah mampu mengingat memori jangka panjang ataupun jangka pendek. Yang kesembilan, tingkat konsentrasi. Tingkat konsentrasi klien harga diri rendah menurun karena pemikiran dirinya sendiri yang merasa tidak mampu. 10. Kemampuan penilaian atau pengambilan keputusan. Klien dengan harga diri rendah sulit menentukan tujuan dan mengambil keputusan karena selalu terbayang ketidakmampuan untuk dirinya sendiri. 11. Daya tili. Mengingkari penyakit yang diderita. Klien tidak menyadari gejala penyakit atau perubahan fisik dan emosi pada dirinya dan merasa tidak perlu minta pertolongan atau klien menyangkal keadaan penyakitnya. Selanjutnya, strategi pelaksanaan berdasarkan pertemuan. Yang pertama, strategi pelaksanaan 1 pada pasien. Yang pertama, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. Yang kedua, menilai kemampuan yang dapat dilakukan saat ini. 3, memilih kemampuan yang akan dilatih. 4, melatih kemampuan pertama yang dipilih. 5, memasukkan dalam jadwal kegiatan klien. Strategi pelaksanaan yang kedua pada pasien. Yang pertama, mengevaluasi jadwal kegiatan harian klien pada SP1, melatih kemampuan kedua yang dipilih klien, melatih kemampuan yang dipilih, dan memasukkan ke dalam jadwal kegiatan harian. Strategi pelaksanaan ketiga pada pasien. Yang pertama, mengevaluasi kegiatan yang lalu pada SP1 dan SP2. Kemudian memilih kemampuan ketiga yang dapat dilakukan, melatih kemampuan ketiga yang dipilih, dan memasukkan dalam kegiatan jadwal klien. Strategi pelaksanaan yang
ke-1 pada keluarga. Yang pertama, mendiskusikan masalah yang dirasakan keluarga dalam merawat klien. Yang kedua, menjelaskan pengertian tanda dan gejala harga diri rendah serta proses terjadinya. Yang ketiga, menjelaskan cara merawat klien dengan harga diri rendah. Keempat, bermain peran dalam merawat pasien HDR. Yang kelima, menyusun RTI keluarga atau jadwal keluarga untuk merawat klien. Pada SP yang kedua dalam keluarga, yang pertama, evaluasi kemampuan keluarga. Yang kedua, melatih keluarga merawat langsung klien dengan harga diri rendah. Yang ketiga, menyusun RTI keluarga atau jadwal keluarga untuk merawat klien. Baiklah, mungkin itu saja video pembelajaran dari saya tentang asuhan keperawatan pada klien harga diri rendah. Semoga asuhan keperawatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.